والإمام يخطب فقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على والدين يا رب اغفر لنا من باب الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang tuaku, saudara-saudaraku
yang insya Allah dimuliakan, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, tak bosan-bosannya marilah senantiasa kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga detik ini juga kembali Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga langkah hati dan kaki kita terasa ringan menuju ke Masjid Baitur Rahim yang mubarakah ini. Ini yang wajib dan harus kita syukurin, karena kenikmatan dari Allah itu tidak hanya harta yang banyak saja, tidak hanya tingginya pangkat, jabatan, kedudukan saja, namun nikmat yang lebih utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Akan tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, kata Allah, azab yang pedih baginya. Tak lupa pula salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan, kita haturkan kehadirat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, orang tuaku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada suatu ketika seorang ulama besar yang namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim pernah berkata kepada anaknya, siapakah ulama besar tersebut sehingga namanya ada dalam Al-Quranul Karim? Dalam Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 ada salah satu surah yang namanya surah Luqman. Inilah yang kita maksud. Pada suatu ketika ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwa dalam diri manusia, dalam tubuh manusia terdiri dari 3 bagian. Sepertiga yang pertama, kata beliau, dari tubuh kita, dari badan kita, dari jasad kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga yang kedua dari tubuh kita milik diri kita sendiri dan bukan milik siapa-siapa. Dan sepertiga yang ketiga dari tubuh kita, dari badan kita, dari jasad kita, miliknya cacing-cacing tanah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sepertiga yang pertama dari tubuh kita, apa itu orang tuaku sekalian? Apa itu saudara-saudaraku sekalian? Ialah ruh kita, nyawa kita. Kapanpun Allah mau ambil, terserah Allah. Nah, memang punyanya Allah. Mau yang tua ataupun yang muda, mau yang gemuk ataupun yang kurus, yang kaya ataupun yang miskin,
yang pendek ataupun yang tinggi. Pendek kata ketika sudah tiba masanya, tiba waktunya, tak bisa maju atau mundur walau sesaat. Siapapun kita, saudara-saudaraku sekalian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai batas waktu. Ketika sudah tiba masanya, tiba waktunya, tak bisa maju atau mundur walau sesaat pun. Siapapun kita, saudara-saudaraku sekalian. Mau Pak Lurahkah kita, mau Pak Camatkah kita, mau Pak Bupati atau Wali Kotakah kita, mau Pak Gubernurkah kita, mau Menterikah kita, bahkan mau seorang raja atau presiden punkah kita, ketika sudah tiba masanya, tiba waktunya, tak bisa maju atau mundur walau sesaat pun. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita masa dan waktu. Maka manfaatkanlah masa itu, waktu itu, kesehatan itu, keislaman itu, keimanan itu dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Perkara kapan, di mana, kenapa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita hanya mempersiapkan dari mati itu sendiri. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian sepertiga yang kedua dari tubuh kita, dari badan kita, dari jasad kita, milik diri kita sendiri dan bukan milik siapa-siapa. Apa itu orang tuaku sekalian? Ialah semua amal soleh kita, itulah punya kita, itulah milik kita. Solat kita, zakat kita, puasa kita, perbuatan-perbuatan baik kita terhadap sesama, perbuatan-perbuatan baik kita terhadap fakir miskin, anak yatim, apatah lagi perbuatan baik kita terhadap kedua orang tua. Jangan sampai di antara kita, karena mungkin kekayaannya sudah begitu banyak, karena mungkin pangkat, jabatan dan kedudukan yang ada di pundak-pundak kita, sehingga terkadang kita berani terhadap kedua orang tua kita, yang mungkin saat ini kedua orang tua kita atau salah satunya sudah sepuh, sudah tua, sudah tidak produktif lagi, sehingga terkadang perkataan kita, ucapan kita, tingkah laku kita terkadang mungkin menyakiti hati kedua orang tua kita. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kita sekalian agar jangan menyembah selain Allah. Hanya Allah lah yang patut kita sembah. Wa bil walidain ihsana, dan berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, terhadap ambo induk kita, umi abi kita, ayah bunda kita. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma, jikalau telah sampai dalam pemeliharaanmu usia lanjut salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uf, maka jangan engkau berkata terhadap ambo induk kita, umi abi kita, ayah bunda kita dengan perkataan uf, ah, ih,
wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan katakan terhadap keduanya dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang sopan dan santun. Sehebat apapun ibadah kita, saudara-saudaraku sekalian, manakala kita berani durhaka atau membentak atau menghardik kedua orang tua kita dan orang tua kita tersakiti hatinya akibat ucapan kita barangkali, sehebat apapun ibadah kita, jangankan masuk surga, bau surga pun Allah tak perkenankan. Oleh karena itu, jikalau ini kedua orang tua kita atau salah satunya yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, muliakan hidupnya, berbaktilah keduanya, dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Bukankah sebab musababnya kita ada di buminya Allah ini adalah kedua orang tua kita? Sudah maksimalkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, kata Rasulullah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kepada kedua orang tua kita, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung murkanya atau marahnya kepada kedua orang tua kita. Kalaupun saat ini kedua orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berbakti? Berbaktinya yaitu dengan cara senantiasa kita mendoakan setiap selesai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diberi tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai karena kesibukan kita untuk mendoakan saja kita tidak sempat, dikarenakan oleh kesibukan barangkali, rapat-rapatnya barangkali, perdagangan-perdagangannya barangkali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang terakhir dari tubuh kita, dari badan kita, dari jasad kita adalah miliknya cacing-cacing tanah. Maksudnya adalah ketika Allah pisahkan ruh dan jasad kita, maka selesailah kontrak hidup kita di dunia ini, orang tuaku sekalian. Maka diuruslah jenazah kita, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dimakamkan. Kalau sudah demikian, kalau sudah dimakamkan, tentu jasad kita sudah miliknya, jatahnya cacing-cacing tanah. Lantas apa yang mau kita sombongkan, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita masih hidup di buminya Allah ini? Apakah karena harta kita yang banyak sehingga terkadang kita sering merendahkan, akan menghina saudara-saudara kita yang mungkin tingkat ekonominya di bawah kita? Apakah karena pangkat, jabatan, kedudukan kita terkadang sehingga kita sering mencampakkan saudara-saudara kita yang mungkin status sosialnya di bawah kita? Karena semua itu adalah titipan. Harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa na'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zairi ibadik wa ashraf ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami, menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jikalau kedua orang tua kami atau salah satunya saat ini telah Engkau panggil ya Allah, maafkan segala kehilafannya, terima semua amal baiknya, dan berilah tempat yang layak di sisimu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekian video dari saya, terima kasih.